Aku mau coba on chrome. Oke kayak. Oh ya, kalau misalkan jaringanku putus-putus langsung kasih tahu ya. Soalnya sini tuh emang jaringannya. Oke. Ini kehalangan nggak layarnya sama tampilan ininya, yang hitam-hitam. Tuh ya. Terus aku masukkan, coy, please, respon dong. Halo, Aman, guys. Aman, aman. aman. Sip. Oke, aku mulai ya. Selamat sore semuanya. Selamat datang di Tutor Fana Dinat, edisi PDP, buat untuk mempersiapkan responsi yang akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober di hari Sabtu. Nah, di sini aku gak sendiri, aku sama Dawson. Nanti kita bakal bahas 4 kode. Sisanya 4 kode lagi ya bakal ada tutor di Jumat depan. Jumat ya, di hari Jumat, tanggal 4, Hamin 1. Nah, kali ini aku sama Dawson bakal ngebahas kode B dan H. Dan nanti Dawson bakal dilanjutin, gak tahu kode apa dia. Oh, jadi kita langsung aja. Nah, yang pertama aku bakal bahas tentang kode B. Kode B ini tentang analisis kadar pati. Ya, ini kode pertamaku. Jadi kita masuk dulu ke pendahuluan. Nah, apa sih pati itu? Pati itu identik dengan karbohidrat. Karbohidrat berbentuk polisakarida. Jadi kan karbohidrat itu ada banyak, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Nah, polisakarida ini itu berarti dia terdiri dari puluhan atau bahkan ratusan rantai glukosa. Kalian di sini dilambangkan sama N ya. Nah, ini contoh dari em, struktur polisakarida. Ini dia tuh punya ikatan alfa 1,4 glikosida. Nah, kenapa 1,4? Karena ini tuh struktur Howard projection yang penomorannya tuh dimulai dari sini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini satu, cabangnya ada satu, dari satu, terus kemudian ini di C keempat, karena kan dari mulai dari sini kan 1, 2, 3, 4, 1,4. Nah, kenapa disebut alfa? Alfa itu karena dia di bawah. Ini tuh awalnya ada OH di bawah sini. Nah, kalau misalkan dia ngambil OH-nya yang di bawah, itu nanti disebutnya alfa. Tuh, kalau misalkan di atas ini OH-nya, nanti disebutnya beta. Karena nanti OH ini bakal berasa sama kayak yang di sini nanti membentuk H2O. Itulah, ini kimur banget. Nah, lanjut. Jadi polisakarida ini ada dua jenis buat mati. Ada yang amilosa, rantai lurus, kayak gini rantai lurus. Ada juga amilopektin yang bercabang. Jadi dia tuh ada dua jenis ikatan, ada 1,4 glikosida sama 1,6 glikosida. Nah, jadi karbohidrat itu atau pati biasa digunakan sebagai sumber energi dan juga sebagai indikator penentu makanan. Karena kan yang kita konsumsi itu sebenarnya pati atau karbohidrat yang akan digunakan sebagai energi kita untuk beraktivitas sehari-hari kayak gitu. Nah, kan dari itu di sini kita ingin mengetahui kandungan dari pati ini ada berapa sih dalam suatu sampel, kan? Apakah sudah sesuai dengan standar atau belum? Kayak gitu. Nah, gimana caranya menentukan kadar pati? Itu bisa menggunakan hidrolisis. Hidrolisis itu apa sih? Hidrolisis terdiri dari dua kata. Hidro dan juga lisis. Hidro artinya air, lisis itu pemecahan. Jadi, di sini adalah pemecahan oleh air. Pemecahan siapa sih polisakaridanya? Oleh apa? Oleh air dan juga menggunakan bantuan asam klorida HCl. Kenapa pakai asam klorida? Nanti bakal jelaskan di pembahasan. Jadi nanti sistemnya adalah polisakarida ini bakal dihidrolisis oleh HCl untuk memecah-mecah. Ini kan polisakarida terbentuk dari rantai panjang itu kita pecah jadi dua reduksi. Yang kecil-kecil monosakarida. Contohnya nih kayak ini glukosa ya. Kayak gitu. Nah, untuk metode yang kita gunakan adalah metode LAN, Ainon.
Dan masih banyak metode lain, tapi yang kita pakai ini metode lain yang mungkin karena lebih simpel ya. Jadi metode lain ini itu pakai titrasi volumetrik untuk menentukan bulat reduksi menggunakan uh, reagen Fehling. Tuh, oke, next. Wah, mulai. Bentar ya. Nah, jadi tujuannya itu dalam praktikum kali ini atau dalam metode kode B ini adalah untuk menentukan kadar pati melalui penentuan glukosa, gula reduksi dalam sampel dengan metode Lenzmann. Nah, ini adapun alat dan bahan yang digunakan. Untuk bahan ada 12, yaitu ada aqueous isi sebagai pelarut, kemudian kita menggunakan 3 sampel, ada creamer, biskuit, dan juga tepung terigu. Terus ada juga reagen yang jadi apa namanya tokoh utama, ada larutan Fehling A dan juga larutan Fehling B. Ini satu paket ya, nggak bisa dipisahin. Nah, apa sih fungsinya? Kalau buat bolo Fehling A itu dia untuk mengoksidasi si gula reduksi, isinya ada CuSO4. Nah, buat failing B itu tujuannya sebagai penopang si larutan failing A. Karena failing A, ya untuk menunjang failing A. Karena failing B ini isinya itu ada kalium, natrium, tartrat. Nah, nantinya itu dia menyumbangkan ligannya untuk membentuk sebuah senyawa kompleks dan juga mengkondisikan larutan supaya bersuasana basa. Terus ini ada agen penghidrolisis kita, itu HCl, kita pakai HCl 37%. Cuma nanti kita encerkan jadi HCl 1N. Tuh. Terus ada juga NaOH sebagai penetral larutan. Dan untuk penentuan penentuan kadar gula reduksinya kita menggunakan glukosa anhidrat sebagai bahan baku primer. Dan untuk menunjukkan perubahan warnanya, kita juga menggunakan sebuah indikator, yaitu metil biru. Tuh. Nah, tadi kan perlu dinetralin ya. Yang pasti kita juga perlu kertas lakmus dan juga akan saring untuk menyaring bahan. Kalau misalkan antara kotoran yang berfiltrat. Tuh, itu ke alat, sini ada, ya ini udah, mungkin teman-teman juga udah sering ketemu ya dengan alat ini. Jadi ini yang ini tuh namanya bola pendingin, biar uapnya tuh gak keluar lah. Dan juga untuk mempercepat proses pemanasan. Nanti ketika ada uap, nanti didingin sama si air yang mengalir lewat sini, nanti dia bakal mengembun lagi. Dan juga di sini ada pengaduk merkuri. Kenapa perlu diaduk? Biar sampelnya tuh gak mengendap di bawah. Jadi apa ya, biar bisa terhidrolisis dengan sempurna lah, nggak ada yang mengendap. Atau mungkin kalau misalkan di bawah kan suhunya panas banget kan. Kalau misalkan ada yang di bawah tuh bisa aja gosong atau gimana. Itu perlu diaduk pakai pengaduk merkuri. Terus ya ini pemanas mantel yang untuk memanaskan karena hidrolis ini perlu dilakukan pada suhu yang tinggi, yaitu suhu 60 derajat Celcius. Kita lanjut ke bagian kerjanya nih. Untuk bagian kerja ada banyak step, tapi kita mulai dari yang pertama pembuatan agen penghidrolisis atau larutan asam klorida 1N. Nah, yang pertama ini perlu kita lakukan di ruangan asam. Tuh. Gimana caranya? Jadi kita siapin 4 buah gelas nektar. Kenapa 4? Karena di sini kita perlu menggunakan perlu membuat 3 buah larutan HCl1N di labo ukur 250 mili. Karena kan kita juga menggunakan 3 sampel kan. Nah, jadi kita menggunakan 3 sampel, perlu menyiapkan 3 buah larutan HCl1N. Satu lagi ini buat sebagai pembilas. Nantinya untuk membilas HCl pekat. Tuh. Kita disiapkan. Ini perlu diisi dulu dengan Aquades 50 mili. Biar tidak mudah, biar nggak hasilnya nggak menguap langsung, itu kan ketika bereaksi. Kita pipet sebanyak berapa? Sebanyak 20,8 mili. Nah ini tuh kenapa kita pipet segini? Untuk biar konsentrasinya itu 1N gitu loh. Yang ada perhitungan. Habis dipipet pakai pipet volume, masukin ke gelas beker yang udah kita siapin. Baru nanti dimasukin ke labu ukur dan diencerkan, lalu digojok. Nah ini ya kan kita perlu sebanyak 3 kali karena kan perlu 3 sampel. Lanjut bikin larutan NaOH 2,5N. Nah ini ya gampang, tinggal timbang 10 gram NaOH, pakai kotak timbang, terus dilarutin menggunakan 100 mili alkohol gas. Ini nggak perlu pakai labu kalau cuma di gelas beker. Lanjut,
proses hidrolisis mati. Nah, jadi setelah tadi um, reaktan reagen yang diperlukan setelah siap, kita lanjut ke hidrolisis mati. Ya, ini aku ngambil sampelnya di split dulu ya. Jadi itu kita timbang 3 gram. Nah, kalau misalkan yang lain tuh kayak campuran creamer plus tepung sama creamer doang itu bobotnya beda. Nanti tinggal menyesuaikan di um, alat pengumuman. Jadi kita timbang 3 gram sampel biskuit, pakai kaca arloji, terus dimasukin ke gelas beker, ditambahin sama HCl 50 mili, terus diaduk nih, aduknya sampai larut. Kalau misalkan udah larut, baru boleh dimasukin ke labu liher 3, pakai bantuan corong. Nah, itu sisanya tuh kan tadi kita bikin HCl-nya tuh 250 mili. Yang baru kita pakai kan 50 mili. Nah, sisanya itu ya buat membilas sisa-sisa sampel yang ada di gelas beker maupun yang dicorong. Jadi nanti semua larutan HCl yang dibuat di labu ukur dimasukin semua ke dalam labu lihat 3. Jadi nanti total di labu lihat 3 itu volumenya 250 mili. Tuh, nah kalau misalkan udah, kita pasang bola pendingin, terus kita masukin si batu didih sama pasang si pengaduk merkuri dan juga termometer. Baru itu kita nyalain di skala ketiga. Terus kita hidrolisis selama berapa lama? Selama 20 sampai 30. Jadi juga suhu waktunya itu menyesuaikan sama sampel. Oh, nah, kalau misalkan um, udah selesai itu di apa ya dihidrolisnya sampai menjadi kecoklatan jernih atau tidak ada gumpalan putih. Cuma sebenarnya yang jadi patokan tuh waktunya sih kalau kemarin. Baru kalau misalkan udah beres, didinginin, buka semuanya, didinginin. Kalau misalkan udah dingin, baru kita disaring. Pakai kertas saring, hotmart. Nanti untuk memisahkan antara pengotor atau yang belum terhidrolisis dengan filter. Kalau misalkan udah beres, nanti filternya ini di um, dekat 25 mili, terus dinetralin pakai NaOH yang udah kita buat tadi, itu konsentrasinya kan 2,5 N. Kalau misalkan udah netral, itu pakai bantuan kertas lakmus. Nanti lakmusnya ini awalnya bakal warna merah karena asam kan tadi HCl. Kita netralin, pakai tetes, sampai netral. Nanti berubah jadi ungu atau biru. Tuh. Kalau sekali netral baru kita masukin ke labu 100 mili, terus kita encerkan dan juga digocok. Nah, tadi kan sampel udah jadi nih. Kita lanjut ke pembuatan glukosa standar untuk mentitrasi. Jadi nanti glukosa standar ini untuk mentitrasi larutan sampel tadi. Caranya gimana? Ya, 1,7 gram glukosa berat. Terus ya tuangin ke gelas beker, lalu dimasukkan ke gelabah ukur, encerkan dan digocok. Kalau misalkan udah jadi, ini dimasukkan ke buret. Tuh. Nah, di sini kita perlu mentitrasi belangko dan juga sampel. Apa sih belangko? Belangko ini sebagai faktor koreksi. Jadi, apa ya namanya? Si sampel tuh sama si filtran atau si ini yang ada di buret itu gak bisa bereaksi langsung. Makanya kita perlu zat ketiga yang disebut dengan belangko. Tuh. Jadi, buat belangko ini, itu filtrasi tanpa sampel. Gampangnya gitu. Nah, jadi belangko isinya apa aja? Isinya adalah tadi 10 mili peeling A ditambah dengan 10 mili peeling B. Itu belangko. Nah, tapi kalau misalnya sampel, nanti ditambah dengan 10 mili sampel. Tuh. Jadi, em, kalau misalnya udah dipipet, pakai pipet mulung, dimasukin ke air layar. Nah, kalau misalnya udah, kita titrasi. Titrasinya ini agak unik ya, karena kita titrasinya di atas kompor listrik. Ya, nah, buat alasannya nanti ada di pembahasan di akhir ya. Kita titrasi pakai larutan glukosa standar sampai terbentuk endapan merah bata dan warna birunya hampir hilang. Baru habis itu kalau misalkan udah uh, warna birunya hampir hilang, udah ada endapan merah bata juga kita nanya indikator meter biru, kita tes, baru kita titrasi kembali sampai tidak berwarna atau bening dan terbentuk endapan merah bata. Tuh, ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, tadi kan tentang cara kerja. Gimana sih cara hitung atau menganalisis datanya? Kayak apa ya? Aku tuh ngelihat rumus
ada di modul atau tuh kayak ribet banget gitu loh. Padahal ada cara gampangnya. Cara gampangnya ini itu kan kalau kita mau ngitung konsentrasi glukosa anhidrat ya gampang lah. Gal massa dibagi volume, jadi dapat persen massa per volume. Ini untuk mengetahui konsentrasi dari glukosa anhidrat. Ya, konsentrasi kan tadi kita timbang si glukosanya itu 1,7 gram, ini dibagi sama volume larutannya atau volume labu poros volume. Buat ngitung konsentrasi glukosa. Terus kalau misalkan mau ngitung volume glukosa yang beraksi, nah, untuk menghitung volume glukosa yang beraksi itu tinggal dikurangin aja volume belangko, ini volume sampel. Jadi nanti itu ketika titrasi, volume belangko pasti lebih banyak daripada volume sampel. Kalau misalkan kebalikannya, berarti ada yang salah nih dari proses praktikum kalian. Terus gimana kalau mau ngitung konsentrasi glukosa hasil hidrolisis? Nah ini yang pengenceran ya, yang hasil pengenceran tuh eh, yang tadi udah kita lakukan ketika praktikum. Jadi tadi sampelnya tuh kita inin dulu kan, di pipet filtratnya 25 mili. Nah, kita encerin pakai labu ukur 100 mili di encerin gitu. Nah, itu kan ada pengenceran ya. Artinya itu tuh bukan konsentrasi sebenarnya dari si glukosa yang dihidrolisis gitu. Jadi itu pakai rumus Vici-Pacha. Ya, Vici-Pacha tuh konsentrasi satu dikali volumenya nanti dibagi sama volume sampel. Jadi nanti volume titerannya ya volume dari si glukosa adalah yang dipakai. Dibagi volume sampel tuh ya volume yang kita pipet tadi, pipet pakai pipet volume 10 mili kan. Bagi dengan 10 mili nanti dikali sama konsentrasi si glukosa anhidrat yang udah kita hitung sebelumnya. Di sini itu berapa? Nanti dapat konsentrasi dari glukosa hasil hidrolisis. Nah lanjut, ketika udah dapat konsentrasi si glukosa hasil hidrolisis, itu kita kali faktor pengencer. Pengencer ini ya, karena kan tadi kita, apa ya, aku tuh kalau di Semaku pakainya faktor pengencer. Kalau di sini ya agak ribet sih rumusnya. Jadi ya aku biasa pakai ini. Faktor pengencer itu rumusnya, jadi kan volume pengenceran labu ukuran terakhir itu kita pakai 100 mili. mili. Terus volume yang kita pipet si filtrnya itu kan 25 mili. Nah berarti faktor pengencernya 4 dong. Baru nanti dikali sama konsentrasi hasil hidrolisis yang pengecaran. Nanti didapat konsentrasi asli dari si hasil hidrolisis. Beratnya gini loh, misalkan konsentrasinya aslinya itu 100%. Yang aku nggak bisa ini ya. Masih, Nah, misalkan kita punya konsentrasi awalnya tuh 100%. 100%. Terus kita ambil nih 10 mili. Kita masukin ke labu ukur 100 mili. Labu ukur 100 mili. Agak maaf ya jelek tulisannya. Labu ukur 100 mili. Terus kita encerin pakai air kan. Nah, otomatis konsentrasinya yang awalnya 100%, ketika di sini jadinya konsentrasinya jadi 10% doang. Nah, ada pengenceran. Nah, ini berarti kan faktor pengencernya berapa? Jadi kalau kayak gini, FP-nya itu volume labu ukur 100 mili, dibagi 10 mili dong. Jadi faktor pengencernya 10 mili. Nah, jadi itu sebenarnya yang kita hitung itu ketika filtrasi tadi itu ini kan, yang 10% ini. Nah, kenapa kita perlu pengenceran? Biar volume titranya itu gak gede-gede banget gitu loh. Bayangin kalau misalkan kita um, mengukur filtrasi konsentrasinya 100%. Yang awalnya kita butuh volume cuma 10 mili, otomatis terus 100 mili dong. Gila itu berapa bulat coba? Dua kali bulat. Hanya kita perlu pengenceran. Nah, ini yang kita ukur itu yang di filtrasi, yang di pipe. Itu kan yang udah diencerin, kayaknya nih 10%.
Karena ketika perhitungan nanti untuk menentukan konsentrasi asli, kita kali dengan faktor pengencer. Kan? Jadi ini benar kan? Karena ketika 10% kali faktor pengencer 10 itu menghasilkan konsentrasi sebenarnya, yaitu 10 100%. Nah ini konsentrasi aslinya. Gitu. Kayak gitu. Contoh ya. Nah, itu guys. Oke, kita lanjut. Mana yang bilang ya? Oke, kontrol. Oke. Nah, lanjut kalau misalkan tadi masa glukosanya, konsentrasi glukosanya, konsentrasi glukosanya sudah ketahuan, kita perlu cari tahu masanya. Karena nanti persentasenya dalam persentase massa. Dan nanti kan konsentrasinya itu dalam bentuk, tadi itu gram per mili kan. Karena kita kali dengan volumenya. Volumenya berapa? Tadi itu volume awal pas kita bikin larutan kan 250 mili. Ini nanti ya, ini gampang lah. Nanti dapat masanya berapa, baru dikali sama MR-nya. Perbandingan, sorry, kalau misalkan udah dapat massa glukosa hasil hidrolisis, kita bagi sama sampel. Sampelnya berapa? Iya, kan tadi sampelnya tuh kita ingat timbangnya 3 gram ya. Sama sampel 3 gram, kita dapat persentase glukosa. Nah, buat nyari persentase pati ya pakai perbandingan berat molekul. Jadi MR pati dibagi MR glukosa dikali persentase glukosa. MR pati 162, glukosa 1,4, berarti dapat persentase dari pati. Tuh. Oke, tadi mengenai ANDATS. Sekarang kita bahas ke pembahasan ODB. Nah, gimana sih mekanisme reaksinya? Ini buat mekanisme reaksi itu em, awalnya kan coret-coret. Nah, ini kan pati ya, pati atau polisakarida. Nah, pati ini kita hidrolisis nih, pakai air dan juga asam. Ini HCl ya, kita pakai HCl. Jadi ketika dihidrolisis nanti tujuannya adalah untuk memotong ini nih, rantai-rantai ini, keton glikosida. Jadi H ini bakal memotong ini, jadi nanti si H-nya masuk dan juga OH-nya masuk untuk glukosa, dua glukosa. Ini contoh ya, harusnya ini ada banyak lah. Ini Ki, ini harusnya N, Ki atau N. Artinya banyak gitu loh, rantai glukosanya. Oh, nanti kita ukur sih glukosanya ini lewat kelas. Oh. Nah, nanti glukosa ini itu kan di sini ya, kita tambahin sama larutan Pelling. Nah, ini reaksi Pelling. Pelling itu ya isinya kan tadi kan CuO atau CuSO4 langsung aja. Jadi si CuO ini itu bakal mengoksidasi. Oh ini ya, dia bakal masuk ke sini lah, mengoksidasi si glukosa. Jadi apa? Jadi asam glukonat. Nah, di sini ya, ada perubahan. Artinya gak ada O, jadi ada O-nya namanya oksidasi. Ketika si glukosa teroksidasi, otomatis si CuO-nya ini tereduksi. Tereduksi jadi 2O. CO2 ini punya warna. Warnanya apa? Merah bata. Makanya di akhir itu ada endapan. Ini endapan merah bata. Oh, endapan merah bata. Ini sebenarnya reaksi redoks. Oh. Nah, si CuO ini sebenarnya dia punya warna juga. CuO itu identik dengan warna biru. Jadi nanti tuh warna birunya bakal hilang kan dari warna biru jadi bening karena CO-nya udah habis kebentuk endapan merah bata jadi CO2O. Guys, lanjut pembahasannya kedua. Kenapa perlu ada belangko? Tadi yang udah aku jelasin kalau misalkan citran atau si glukosa anhidrat itu tidak bisa bereaksi dengan citratnya atau sampelnya. Karena kan sampelnya glukosa, citrannya glukosa anhidrat. Nah, ketika ketemu nggak bisa bereaksi dong. Makanya kita butuh zat ketiga. Jadi ini tuh namanya titrasi tidak langsung. Zat ketiganya siapa ya? Tadi Pelling, ada Pellingnya sama Pelling B. Tujuannya untuk apa ya? Untuk mengoreksi jumlah zat yang bereaksi. Ini aku pakai contoh ya. Misalkan larutan Pellingnya segini, warna biru larutan Pelling. Terus berarti kan si titran atau glukosa standar yang dibutuhkan ya sama dong sebanding. Ini pakai per misalnya anggaplah 10 mili 10 mili.
Nanti ketika bereaksi ya jadinya kayak gini ya. Nah, ini titrasi belangko ya contohnya. Nah, ketika titrasi sampel, kan ada si Veiling ini isinya Veiling kan, isinya COSO4. Tapi sama sampel, sampel isinya kan tadi glukosa. Glukosa ketemu Veiling, bereaksi dong. Nah, jadi ada sebagian Veiling yang udah bereaksi duluan sama si sampel. Jadinya kayak gini. Jadi Veilingnya tersisa sebagian lagi. Anggaplah ini Veiling 10 mili, ada glukosanya 2 mili lah. Jadi sisa Veilingnya 8 mili. Nanti sisa 8 milinya ini bakal bereaksi sama si glukosa si titerannya. Jadi kan tadi sesuai teori ya, belangko itu pasti lebih besar daripada volume sampel. Nah, itu sesuai teori kayak gini. Jadi ya sebandingkan. Jadi nanti volume yang bereaksi itu adalah volume glukosa yang dirasakan dengan belangko dikurangi dengan volume titeran dari sampel. Jadi sebenarnya kita tuh untuk mencari ini nih, volume ini berapa sih sebenarnya? Ya lewat proses belangko tadi. Kayak gitu. Oke lanjut. Misalnya tuh urutan kadar pati dalam pada sampel tuh lebih besar yang mana sih? Kan nanti ketika praktikum kita diberikan 3 sampel kan, ada biskuit, campuran tepung krimer, sama ada krimer. Terus ya, terus kalau kita pakai teori yang paling besar itu biskuit. Kenapa? Karena biskuitnya emang susu dari pati. Campuran pati yang lebih dari 50% kalau ini harusnya ini punya kontrapati yang paling besar. Terus ada sama campuran tepung dan juga creamer. Tepung juga itu kan tersusun dari ya dia kan dari karbohidrat kan awalnya tepung tuh bukan dari singkong, tebu, singkong atau dari bahan-bahan tanaman yang emang awalnya tuh tersusun dari karbohidrat gitu kan pati. Tapi dengan creamer, nah creamer ini yang sebenarnya dia tuh kandungan kalorinya sedikit karena kalau creamer itu dia dominan sama eh mungkin susu, laktosa, minyak nabati, lemak, dan komponen lainnya. Jadi sebenarnya tuh creamer kandungan kalorinya sedikit. Jadi urutannya kayak gini. Oh, lanjut, kenapa pakai asam klorida untuk hidrolisis? Nah, sebenarnya tuh hidrolisis itu ada 2 jenis, ada yang secara enzimatis, ada yang secara asam. Kalau misalkan secara enzimatis, emang itu ramah lingkungan, cuman ya lama banget. Tuh. Nah, sebenarnya kita tuh bisa pakai banyak asam sulfat, asam nitrat, asam klorida. Cuman ya di sini kita pilihnya HCl ya karena mudah didapat dan juga ya beberapa kode juga kan kita pakainya emang asam sulfat, asam klorida kan. Nah, eh apa ya menurutku tuh kalau misalkan pakai asam sulfat itu riskan terbentuknya endapan karena ya sulfat beberapa endapan itu terbentuk dari sulfat mungkin endapan BAS4 itu kan endapan CCS4 dan lain-lain. Iya, lebih aman sih ya pakainya HCl buat kesan. Good. Yang ketiga nih, gula produksi itu apa aja sih? Jadi gula produksi itu ya semua semua jenis monosakarida juga disakarida kecuali sukrosa. Sukrosa ini agak beda. Jadi dia tuh bukan gula produksi. Jadi disebut gula produksi itu ketika punya gugus apa namanya aku lupa. Pokoknya yang tadi di reaksi lah itu ada OH yang bisa dioksidasi. Bisa dioksidasi menjadi OH. Jadi H tadi yang yang di sini itu punya ini nih em, gugus aldehid. Nah, misalnya itu keton dia oksidasi jadi asam karboksilat. Nah, kalau sulfur sama pati itu gak punya, makanya gak disebut gula redoks. Oke, guys. Lanjut. Kenapa suhu 60? Nah, suhu optimum. Karena kan proses produksi juga perlu dilakukan pada suhu tinggi. Cuma nggak perlu tinggi juga. Suhu optimum berapa? Suhunya 60. Nah, karena di sini suhu tinggi itu mempercepat proses reduksi ion PO2+. Dan kalau misalkan emang terlalu tinggi, entah itu 100 atau berapa, itu takutnya ada sampel yang gosong atau terbakar berubah jadi karbon. Dan juga takutnya nanti tuh si indikator mati gurunya tuh menguap. Jadi ya intinya nggak efektif lah mengurangi pengamatan perubahan warna. Lanjut,
fungsi penyaringan. Tadi sebenarnya adalah untuk memisahkan antara pengotor terus senyaman tidak larut. Di sampel ini ada kan tadi itu nggak komposisinya nggak cuma pati kan ada beberapa mungkin serat kasar dan lain-lain. Kita pisahin yang benar keseharian ini. Lihat nantinya kita ambil si filtratnya. Terus si gula reduksi asal hidrolisis yang larut itu. Oke lanjut, fungsi batu didih apa? Batu didih ya, katakan pemanasan dan juga untuk membantu mempercepat proses. Terus lanjut, apa sih isi dari larutan kalian ini? Dan itu isinya ya, kalau kalian ngasih WS4, kalau kalian ini ya kawam sama kalium tartrat. Ya lanjut, ya. Terakhir, faktor pengaruh hidrolisis. Itu ya disesuaikan sama waktu, suhu, agen hidrolisis dari sampel. Nah, kalau tahun lalu itu em, bedanya sama yang sekarang itu dia volume HCl-nya lebih sedikit tapi waktunya lebih lama. Kalau sekarang kan dibalik ya. Jadi si volume si HCl-nya lebih banyak tapi waktunya dipersingkat. Kayak gitu. Jadi itu juga ngaruh. Terus yang kedua, kenapa tetrasil itu harus dipanasin? Ini agak unik ya. Aku juga baru ngelakuin tuh pas kemarin kayak ribet banget gitu loh. Biasanya kan kita panasin dulu baru tetrasi, tapi ini nyambi gitu. Nah, kenapa? Ya, pertama pasti untuk mempercepat proses reaksi. Gula reduksi, sampelnya sama si Pelin. Dan ya untuk mempermudah pengamatan juga, karena mereka tuh agak sulit bereaksi. Jadi perlu penambahan upaya untuk mempercepatnya dengan proses pemanasan. Gitu. Yang terakhir, kenapa? Sebelum kelas itu kita perlu suasana netral. Nah ini nih yang agak unik juga. Ternyata sailing ini itu lebih optimum bereaksi dalam suasana basah. Cuman basahnya ini itu bakal dikasih sama larutan sailing B yang tadi terdiri dari KOH dan juga kalium tartrat. Nah makanya kita tuh sebenarnya di awal tuh perlu dari asam itu menjadi netral. Nah kita untuk supaya netral, yang ngebasahin ya si larutan sailingnya tadi. Karena kalau sampai terlalu basah juga itu gak boleh. Nah, oke, jadi itu untuk kode bill. Kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode H. Ya, sebentar. Ntar guys, loading. Oke, kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode H. Oh, ntar ya. Problem jaringan. Oke, kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode H. Kode H tentang analisis minyak nabati. Mungkin aku klaim dulu, ini sebenarnya aku belum belum ngelakuin praktikumnya. Jadi mungkin nanti ada sedikit misinformasi. Tapi nanti ya, kalau ada miss ya nanti aku revisi lah di baik di PPT atau mungkin nanti aku bilang di grup. Ya, ini klarifikasi dulu. Oke, kode A, analisis minyak nabati. Nah, masuk ke pendahuluan. Apa sih minyak nabati itu? Minyak nabati itu ya minyak yang terdapat dari yang berasal dari tumbuhan. Komposisinya ya trigliserida, ada trigliserida. Bentukannya kayak trigliserida. Itu sekitar 90 sampai 98%. Nah, sebenarnya ada yang unik nih. Jadi antara minyak sama lemak tuh kalau dari komposisi sebenarnya mirip, sama-sama terbentuk dari trigliserida. Yang membedakan adalah dari bentuknya.
kalau minyak itu bentuknya cair, kalau misalkan lemak bentuknya padat. Nah, minyak ini itu em, minyak kualitasnya perlu kita tinjau kualitasnya lewat suatu parameter. Sebenarnya itu ada 4 parameter. Ada bilangan asam dan juga bilangan penyambungannya nanti kita lakukan analisis. Ada juga bilangan iot dan juga bilangan peroksida. Jadi kalau misalkan kalian buka SNI tentang kualitas dari suatu minyak itu bakal ada beberapa bilangan penyambung, bilangan untuk kualitas dari si minyaknya. Itu ada yang tadi 4 aku sebutin. Cuman yang kita lakukan ada cuma 2. Karena ya 2 aja udah lama, gimana 4 gitu kan. Oh, itu kan yang nabati. Nah, tentang bilangan asam. Apa sih bilangan asam ini? Jadi, bilangan asam itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa banyak asam lemak bebas dari suatu minyak yang tidak teresterifikasi oleh si gliserol. Itu reaksinya tuh, untuk membuat suatu trigliserida adalah asam lemak direaksikan dengan gliserol membentuk sebuah trigliserida. Nah, tapi ada beberapa asam lemak yang tidak membentuk trigliserida, tapi disebut juga asam lemak bebas. Yang nantinya akan kita analisis. Jadi definisinya adalah bilangan yang menunjukkan berapa banyak miligram basa KOH dalam 1 gram minyak. Ini kan ini asamnya, makanya kita analisis dengan lawannya basa KOH. Nah, indikatornya semakin tinggi bilangan asam, itu semakin jelek kualitasnya. Kalau misalkan dari segi bau tuh ya semakin tengik. Ini seperti seharusnya bilangan asam tuh ya gak boleh tinggi tinggi. Mungkin beberapa ppm lah. Itu tentang bilangan asam. Ada juga bilangan penimbunan. Bilangan penimbunan ini ya untuk eh, menunjukkan sebenarnya kalau misalkan teoriku tuh ya untuk menentukan jenis dari si minyaknya. Apakah dia minyak um, oil, maksudnya tuh minyak kelapa sawit atau minyak kelapa ataupun minyak minyak lainnya lah kan ada jenis minyak yang ada minyak asli juga. Nah, itu bisa diidentifikasi dengan bilangan penimbunannya. Karena dari situ juga bisa diketahui berapa sih berat molekulnya. Semakin tinggi bilangan penimbunan, maka semakin rendah berat molekulnya. Dan ini juga diidentifikasi dengan jumlah dari KOH, sama-sama KOH yang diperlukan untuk menyambungkan 1 gram minyak. Kalian tahu kan, nanti ada reaksi kayak gitu. Nanti kalau ada reaksinya, like, ini tujuan kita dalam kode ini adalah untuk menentukan kualitas dari minyak nabati dengan mengukur tingkat bilangan asam dan bilangan penyambungannya. Nah, ini untuk reaksinya. Reaksi bilangan asam ini kan ini itu asam lemak. Ini asam lemak direaksikan sama si NaOH atau KOH sama aja sebenarnya. Pakai indikator PP. Nantinya bakal jadi kayak gini. Ini sabun. Ya nggak sih? Iya, ini sabun. Bang, kalau di sini kan yang kita ukur tuh sih lemaknya. Kalau dia nggak punya budan, terus trigliserida, kita reaksikan sama si KOH. Bakal membentuk sebuah gliserol di sabun. Nah, ini sabun. Tuh, ini disebutnya bunga penyabunan. Nanti tuh si KOH ini bakal berlebih. Jadi di tengah penyabunan itu bakal ada belangko. Jadi KOH yang tersisa, kan itu udah berasa semua nih sama KOH. Nanti KOH-nya ada sisa, baru kita filtrasi menggunakan HCl. Tuh, itu untuk reaksinya. Ini untuk alat dan bahannya bisa dibaca ya. Ada banyak indikator, KOH, parutan NaOH, etanol, dan juga HCl. Ini untuk alatnya. Ini tuh aku tuh Smartbone nyebutnya reflux. Ya bulat mending sama aja lah bulat mending. Jadi nanti ada air masuk tadi ya mengembunkan si uapnya nanti keluar sini. Ini bulat pendingin. Tuh, nah ini kompor. Kompor listrik untuk memanaskan larut. Ini larutan belangko ini simpel. Tuh. Nanti kita masuk ke bagian kerja. Nah, ini bagian kerjanya. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama ada untuk menentukan bilangan penyabunan, ada yang untuk melakukan bilangan asam, sama lagi penyiapan si parutannya. Kita masuk ke yang bilangan penyabunan dulu. Nah, untuk bilangan penyabunan, kan kita reaksi sama si KOH, si trigliseridanya. Kita ya bikin dulu larutan KOH. KOH-nya. Ini si KOH itu dalam larut alkohol. Nah, kenapa pakai alkohol? Nanti kita bahas. Kita timbang 7 gram KOH, masukin ke gas backup, terus larutin pakai etanol, terus nanti dimasukkan ke bubur. Lanjut, kalau misalkan udah jadi si parutan KOH-nya 0,5 R, kita timbang sampel. Timbang sampel 4 gram, pakai gelas dalam air lumayan. Ini nimbangnya pakai pipet tetes. Baru kita tambahin si larutan KOH-nya. Berapa mili? 5 mili. Karena nggak ada pipet. Nah, anehnya tuh dari pipet 50 mili ya. Makanya kita pakai pipet 25 mili sebanyak 2 kali. Baru kita tambahin pipet. Kita tambahin indikator PP 5 tetes. Baru kita reflux atau kita panasin pakai bola pendingin. Tuh di skala 300 watt untuk kompresifnya selama 60 menit setelah mendidih. Tuh, kalau misalkan udah selama 50 menit kita dinginin dengan batu pendingin. Baru dititrasi. Titrasinya pakai apa? Pakai HCl 1N, sekitar 1N. Kita, ya bentar ini penyebab. Ini benar. Ya, kita titrasi sama HCl sekitar 1N. Kan tadi kita udah pakai jalur PP kan. Kalau PP tuh ini suasana basah warnanya ungu. Kalau misalkan asam warnanya bening. Kan awalnya tuh di dalam ada KOH-nya. Berarti otomatis warnanya ini dong, eh, ungu. Ungu lah. Karena nanti titik akhirnya tuh ya jadinya bening. Oh, kalau misalkan minta, oh belangko, belangko yang bening. Tapi kalau misalkan yang sampel itu dari kuning, dari ya warna sampelnya, jadi nanti stikernya kuning sangat bening. So, nanti dicatat ya itulah diulangi langsung. Nah, tadi kan kita pakai HCl1N. Itu bikinnya gimana? Ya, bikinnya kita pipet 20,7 mili HCl3 kan ini ruang asam, ya masukin ke rice beaker, setelah ukur, digojok, ya dapat HCl1N. Kita standarisasi pakai sama pakai boraxon. Ini pada tahu lah ya, kayak boras, indikatornya model orange. Itu dapat konsentrasi sebenarnya dari HCl1N. Kenapa dia perlu distandarisasi ya? Karena normalitas itu berubah-ubah. Dia kan hasil ini bahan baku sekunder yang normalitasnya dipengaruhi banyak faktor. Makanya kita perlu standarisasi dengan suatu bahan baku primer yaitu borax. Dan ini dia titik akhirnya dari warna orange merah. Tuh. Habis itu kita encerin sih urutannya jadi XN. Ini kalau misalkan berdasarkan lapsnya Neo itu di encerin 10 kali. Jadi nanti 1N bakal jadi 0,1 N. So, ini di 10 mili, di sini bakal 1,4 HCl 0,1 harusnya. Nah, nantinya HCl1N ini bakal distandarisasi, bakal digunakan, si HCl ini bakal digunakan untuk menstandarisasi larutan NaOH JN. Tuh, ya distandarisasi ini biasa, gas 10 mili di NaOH JN, masukin ke air manager, tambahin si indikator PP, baru dites pakai HCl. Bahannya tuh dari ungu jadi bening. Nah, kalau misalkan udah dapet di konsentrasi NaOH-nya, kita encerin lagi sebanyak 0,05 mili. Itu dari target 5 mili dimasukin ke lab ukur 100 mili. Nanti dapat konsentrasi 0,5 mili. Tuh. Nah ini lanjut. Tadi kan bilang apanya gunanya. Sekarang bilangan asam. Dengan asam ini ya tadi kan untuk menentukan asam lemak bebas yang ada di si minyaknya ini. Karena dia asam, kita perlu suatu reagen yang sifatnya basa, yaitu kawal. Lupa rasanya. Ya, kan
Jadi, hmm, nah ya, jadi buat tidak asam ini kita pakai etanol. Kita bikin etanol, kita pipet 120 ml etanol, 96%, kita masukin ke lagu ukur, eh, kita masukin, sorry, kita masukin ke gelas ukur. Oh ini bukan pipet ya, ini gelas ukur. Jadi ambil itu pakai pakai gelas ukur, kita masukin ke gelas itu 250 ml, terus kita netralin. Kita netralin, pakai indikator PP. Kita pakai indikator PP, kita tambahin si NaOH sampai tetesan NaOH-nya itu berwarna merah muda. Tuh. Baru kita habis itu nimbang sih sampel namanya. Namanya 10 gram. Kan tadi kalau misalkan di penyaburan tuh nimbangnya 4 gram ya. Kalau di sini kita nimbangnya 10 gram. Tema 10 gram tambahin si etanol netralnya. Etanol netral baru em, ini etanol itu sebanyak 50 mili. 50 mili. Tambahin indikatornya PP banyak 5 tetes baru dimasukin ke proses reflux tadi. Nah, kalau ini tuh di refluxnya atau di panas ini cuma 15 menit aja. 15 menit setelah mendidih. Jadi kalau udah mendidih baru dihitung sebanyak 15 menit. Kalau udah ya kayak tadi didinginin pakai batu. Baru dititrasi sama si NaOH. Nah, ya kan, sesuai reaksi yang tadi ya. Terus nih, nah ini NaOH. Pakai NaOH sampai perubahan warna dari putih keruh menjadi merah muda. Diulangin sekarang, guys. Nah, ini nih anjir, supaya aku tuh bingung. Kenapa ya di Teknik UGM tuh labnya kayak memperribet gitu loh. Jadi ini tuh laporanku di Semaku. Aku juga udah ngelakuin uji ini. Tapi aku ngelakuin semua ya. Bidang penyabunan, asam, iod, dan juga peroksida. Dan kayak, apa sih? Simpel banget gitu loh. Ini yang atas nih bilangan asam dengan asam. Jadi kayak, udah gini doang. Kalau yang tadi kan kayak acet. Banyak banget. Nah, jadi apa ya? Aku tuh kayak gak seru banget lah sama lab di sini. Jadi aku, apa sih? Gak jelas. Karena kan kita tuh melakukan analisis ini untuk mempermudah, untuk mencari suatu kadar, untuk menguji kualitas dari si minyaknya. Ya, dan sebenarnya itu perlu apa ya, efisiensi reaktan atau bahan kimia yang kita gunakan dan juga efisiensi waktu yang harusnya diterapkan. Karena kan kita nanti terjun ke dunia industri dan perlu menerapkan hal itu. Dan kenapa di PDP ini nggak menerapkan itu dan aku nggak seret gitu lah. Jadi ya kalau misalnya di aku tuh gini simpelnya, cuma 4 tahap kan. Jadi ini untuk bilang penyambungannya emang agak ribet sih. Oh, dan ini udah dikalibrasi metodenya diverifikasi lah dibanding sama SNI dan ya oke-oke aja lancar bagus gitu datanya. Makanya ini mau nggak selama PDP kayak anjir ribet banget cowok. Lanjut analisis data. Nah ini untuk menentukan konsentrasi dari si HCl. Karena tadi kita lakukan sintesis pakai boraks ya. Kenapa dikali dua? Kenapa ya? Karena um, apa artinya sih? Kenapa dikali dua? Karena hmm, ini kan MGST. Karena aku coret-coret ya. Itu sebenarnya um, MGST titrat. Titrat tuh yang di adalah Mayer. Ini kan MGST. MGST itu sebenarnya mol, tapi dibagi valensi. Ini MGST titrat. Nah, MGST titrat kan itu bisa diperoleh dari normalitas kali volume. Itu bisa juga dari um, massa bagi EMR. Bang, kalau sini tuh dibagi valensi lagi. Nah, gini. Ini rumus awalnya.
Jadi ini kan MJ Citrat atau di mungkin HCl-nya lah yang kita tentukan. Ini misalkan HCl, ini boraks. Nah, ini boraks. Jelek. Oke. Um, Jadi nanti buat nentuin NaCl itu berarti massa si boraks. Jadi ini massa boraks. Ya Allah, ini kan harus dibeli pentet deh. Boraks dibagi M per boraks, ya kan? Bagi sama valensi. Valensi. Nah, valensi dari boraks itu dua. Kenapa dua? Karena boraks itu kan Na2, B4O7, B4O7, 10H2O. Ini boraks. Nah, ini dua. Jadi valensinya dua. Gitu loh. H2SO4, H2SO4 dua kan, ada H2. Nah, valensinya juga dua. Kalau hasil valensinya satu. Tuh, kalau H3 Pak, itu berarti valensinya tiga. Nah, karena valensinya dua, ini kan bisa naik ke atas kan. Nah, makanya di sini disebutnya dua. Jadi dua kali massa boraks dibagi eh, berat molekul dari boraks, terus dibagi sama volume HCl atau volume tekanan yang dibutuhkan kayak gitu. Itu rumus asal dari em, perhitungan ini. Jadi awalnya tuh yang ini, rumus volumetri dasar tuh yang ini. Ya, baru kalau udah dapat konsentrasi HCl, kita standarkan, tadi kita lakukan standarisasi si NaOH juga. Ini pakai rumus cuci kaca, ya kan? V1, VNaOH, NaOH sama dengan VHCl, NaHCl. Jadi kan untuk NaOH ya tinggal dipindah aja sih volume NaOH-nya ke situ. Nanti dapat konsentrasi dari NaOH. Ini buat nyari rata-ratanya. Tuh, bagus. Oke, lanjut. Kalau misalnya udah dapat tadi konsentrasi NaOH atau konsentrasi HCl, tuh kita cari bilangan asam maupun bilangan penyabunan. Rumusnya sederhana. Kita ke bilangan penyabunan dulu ya. Bilangan penyabunan. Nanti kita ada volume belangko. Volume belangko itu berarti volumenya udah volume monetarnya harus lebih besar daripada volume sampel. Jadi nanti kita kurangnya kalau antara volume belangko dengan volume sampel. Kita kali dengan norma dari HCl dikali sama berat molekul si KOH, kita bagi dengan massa sampel. Nah, penurunan rumusnya gimana? Jadi tadi bilangan penyambung itu sesuai definisi yang awal adalah berapa banyak sih miligram KOH yang dibutuhkan untuk em, menyambungkan 1 gram sampel, 1 gram minyak. Nah, ini aku lupa gram atau miligram. Hmm. Kalau saya sih gram ya harusnya ya, cuma kalau misalnya miligram harusnya gram, gram sampel. Jadi kan otomatis rumus awalnya tuh sesuai definisi kayak gini kan, miligram KOH, miligram sampel. Para komentarnya ini miligram KOH per miligram sampel. Miligram lah aku lupa, miligram, gram sampel. Nah, bagaimana cara menjabarkan miligram KOH? Itu bisa lewat rumus ini. Jadi kan volume kan satu-satunya ini. Kalian normalitas HCl. Normalitas kan satuannya MGST per mili. Tadi kan MGST itu mol per valensi. Mol per valensi atau MGST per mili dikali sama berat molekulnya. Berat molekul KOH. Berat molekul itu kan satuannya miligram gram per mol. Ya kan? Gram per mol atau em, miligram per mg sama aja. Jadi nanti ini dicoret, coret, coret, coret. Nanti menghasilkan miligram dari KOH. Jadi dapat deh miligram KOH per gram sampel. Itu rumus awal dari penentuan dengan penyambunan. Nah, ini juga berlaku untuk bilangan asam. Bedanya di sini nggak ada volume belangko, jadi langsung volume CNH-nya dikali NaOH dikali BmKOH. Tuh. Nah, kenapa ini beda?
Jadi sebenarnya sesuai definisi ya. Ini kan proses filtrasi. Kita cuma pengen tahu berapa banyak MGST atau molnya lah, MGST atau mol yang dibutuhkan untuk reaksi atau molnya. Tapi bilangan akan itu didefinisikan sebagai KOH. Jadi kalau misalkan kita pakai NaOH, berarti nanti perlu dikonversi menjadi KOH. Jadi di sini bukan BMCNaOH, tapi emang KOH. Nah, sesuai definisi dari bilangan asam tadi. Guys, oke lanjut. Kamu sampai kapan ya? Oh, bentar lagi. Itu pembahasan soal. Ini saya soal pretest yang kemarin, yang minggu ini. Pertama ini ada si Zuri. Zuri ini dia nih ngelakuin analisis minyak buat tentuin bilangan asam. Terus ketika dia nyetar itu nggak ada perubahan warna gitu loh. Ada perubahan warna sampai dia nyetar atau 30 mili larutan NaOH 0,05 N. Nah, jadi apa sih penyebabnya? Itu dari beberapa pilihan tuh ya mungkin ya itu dia belum nambahin indikator PP. Jadi emang gak ada perubahan warna kelihatan gitu lah. Karena kan perubahan warna diindikasikan dengan indikator PP. Lanjut yang kedua, pemanasan Erlenmeyer itu dengan asam itu dilakukan sebanyak lama. Nah, kalau bilang asam itu cuma 15 menit gitu. Kita sel ini udah mendidih baru gitu masuk. Kalau misalnya penyebutan belum 60 menit. Buat kalau mau ke alkoholis, ombut blankol, dan sampel. Kalau mau ke AOH sama alkoholis dan juga etanol, itu tadi kan 50 ya, dulunya 50 mili. Caranya gimana? Caranya pakai pipet volume 25 mili sebanyak 2 kali. Karena kan tujuannya 50 ya, dengan 25 kali 2. Lanjut, kalau selanjutnya itu tirasi larutan etanol netral dengan NaOH-nya itu pakai pipet tetes sampai apa? Nah, sampai tetesan NaOH-nya itu berwarna merah muda. Aku juga gak tahu ya ini kayak gimana prosesnya. Ya, jauhnya itu. Lanjut, perubahan warna untuk fitasi sampel bilangan asam. Bilangan asam, berarti asam pakainya apa? Basa kan sih perannya atau non diuret. Kalau basa itu tujuannya adalah warnanya ungu atau merah muda. Jadi ujungnya pasti merah muda. Awalnya karena asam ya, karena bening atau putih. Jadi ini yang terus ke merah muda. Asam lemak kan memang fitran. Fitran artinya di air asam kan. Kita tambahin PP, ini kan pakainya indikator PP. PP itu asam bening. NaOH titeran di berat basah. Berarti kan nanti memiliki bening ke merah muda. Jadi, apa aja yang ada di penilaian saat pengujian dengan penyambunan. Dengan penyambunan. Jadi kita pakai KOH. KOH alkoholis. Sabun. Nah, kita dari sabun. Itu ya di KOH. Sampelnya indikator PP sama 7. Agak pakai metal orange ya. Ini salah. Bukan pakai etanol netral juga. Etanol netral itu buat bilangan asam. Lanjut. Ya, cara pakai apa ya? Pakai borax. Indikatornya indikator metal orange. Kenapa pakai metal orange ini karena rentang pH saat di titik akhir itu nggak di sekitar 3 sampai 4. Kalau PP itu dia sekitar 8,8 atau 9. Karena dia Cl plus borax, ya, rentang pH-nya di sekitar 4,5. Kita pakai metal orange. Lanjut, orang praktikan ingin membuat NaOH 0,005 N. Jadi larutan NaOH 0,1 N. Cara bikinnya gimana? Kayaknya kita pas biji panca ini loh. Ini satunya ini yang biasanya pekat, ini yang kita inginkan targetnya itu. Yang pekat itu kan 0,1 N, c satu. Di sini dia pilihannya tuh antara 100 mili atau 250 mili. Jadi nah, kalau mau targetnya berarti kan aku ini bikin dua skema. Yang pertama mungkin kalau misalkan kita pakai 100 mili, kali sama si konsentrasi target yang 0,05 N itu butuh berapa mili si konsentrasi NaOH 0,1 N ternyata tadi itu dia butuh volume 5 mili. Tapi ketika kita asumsi volume targetnya itu 250 mili, ternyata butuh konsentrasi NaOH 0,1 N yang butuh 12,5.
Dan di option itu gak ada 2,5 mili. Jadi kita pakainya yang 5 mili. Jadi kita ambil 5 mili larutan NaOH 0,1 N terus diencet ke 100 mili. Tuh. Lanjut, gimana cara masukin minyak ke air Mayer saat penanganan sampel? Itu kalau usul pakai PKTS. Pakai PKTS kan ya? Ya, misalnya ya. Terakhir, berapa bobot bilangan asam dan bilangan penyabunan? Kalau asam itu kita butuhnya 10 gram, kalau misalkan penyabunan butuhnya 15 gram. Ini pembahasan terakhir, kenapa perlu dalam alkohol di bilangan em, tadi penyabunan ya, ya penyabunan. Karena kalau misalkan dalam air, nanti trigliseridnya itu akan terhidrolisis dan menghambat reaksi penyabunan. Itu makanya kita perlu pelarutnya tuh alkohol gitu loh. Walaupun alkohol yang udah menguap, tapi kan nanti kita punya reflux atau ada bola bening gitu. Makanya kan kenapa kita perlu reflux, karena alkohol ini biar si alkoholnya tuh gak mudah menguap, mempercepat reaksi. Ini yang tadi, ini dibilang asam. Karena antara bilang asam dan juga yang nyambung kita pakainya sama-sama alkohol ya. Cuman beda tujuan. Kalau di etanol ini ya untuk menurunkan asam lemak, karena kan asam lemak ini um, non polar, sedangkan NaOH polar. Jadi etanol ini dia semi polar, makanya ya ditambahin kan. Yang terakhir ya bilang asam tinggi yang dari ya. Oke, berarti mengindikasikan kualitas dari ini tuh jelek. Oh, kan kesimpulan dari kode ini ya untuk mengeluarkan hasil kecemasan, terus makna bilangan asam dan tindakan tindakan dan juga membandingkan dengan SNI serta membahas penyimpangan yang terjadi. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan ya bisa chat aku lewat WA. Dan kalau misalkan ada yang salah, mohon dimaafkan karena aku juga kalau kode itu bingung nomor kerja juga tahu. Tapi kalau misalkan ada lagi nanti aku bakal tulis. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Aku gantian sama Delson. Silahkan Delson. Oke, terima kasih Syakis untuk penjelasan kode BMAH. Jadi, aku bakal jelasin bukan secara cepat, secara ringkas, itu kode dari D sampai G. Karena hal kan tadi Syakis sudah jelasin gitu. Jadi aku bakal jelasinnya tuh based on modul gitu. Tapi dari semodul itu bakal ada poin-poin penting yang akan aku kasih tahu. Ya bentar. Sebelumnya kelihatan nggak ya? Bentar, lagi scroll ke atas. Kelebihan. Amankah kelihatan modulnya? Hmm, aman nggak ya? Aman tahu. Aman? Oke. Jadi dari kode D, kebetulan kode D itu kode pertama aku gitu ya, yaitu tentang esterifikasi asam asetat gitu. Jadi seperti yang teman-teman tahu gitu ya, esterifikasi adalah reaksi untuk membuat ester, sesuai namanya gitu. Dengan mencampurkan asam karboksilat sama alkohol. Di sini kita pakai asam karboksilatnya itu asam asetat, terus pakai apa? Alkohol itu etanol gitu. Nah, mereka nanti direaksiin dan dibantu dengan katalisator, biasa tuh berupa asam kuat. Di percobaan ini kita bakal pakainya tuh asam sulfat 98% gitu sama kalor. Nah, kalor itu ya maksudnya kita panasin di dalam labu layer 3, yaitu di atas pemanas mantel. Nah, kalau esterifikasi itu intinya itu. Nah, kalau tujuan percobaannya itu tuh menentukan profil konversi asam asetat pada berbagai waktu. Jadi di percobaan ini itu kita tuh bakal menguji asam asetat, menentukan konversi asam asetat pada berbagai waktu, yaitu mulai T sama dengan 0 sampai T sama dengan 120 menit. Jadi maksudnya gimana? Jadi kita itu kan bakal mencampurkan, kalau di cakernya itu mencampurkan asam asetat, asam sulfat, sama etanol. Terus kita panasin gitu ya.
Nah, tepat saat kita mencampurkan etanolnya, gitu ya, kita itu bakal langsung apa ngomongnya mencuplik, kita langsung mengambil sampel nih di sini. Selanjutnya segera ambil sampel kira-kira 10 mili. 10 mili itu kalau di botol vialnya atau botol kecil penampungan esternya itu 3/4 lah. Nah, itu tepat saat kita ambil itu hitungnya tuh T sama dengan nol. Jadi waktunya itu tuh nol karena benar-benar tepat saat kita baru mencampurkan alkohol sama asam karboksilat kita gitu. Nah, baru nanti per waktunya bertambah kita akan mengambilnya lagi gitu. Jadi setelah 5 menit diambil, setelah 10 menit diambil dan seterusnya sampai 20 menit. Itu berarti 2 jam ya gitu. Nah, udah di apa namanya? Diambil di botol vial gitu ya, botolnya kecil nih. Kalau di gambaran nih, yang angka nomor 11 gambar yang poin 11 ini botol vial, botol kecil. Nah, kita taruh di es batu atau enggak baskom berisi air es. Untuk apa? Nah, kan kalau tadi reaksi esterifikasi ini itu kan untuk mempercepatkan butuh kalor. Nah, kita dinginin biar reaksi esterifikasinya itu langsung ibarat kata tuh langsung stop. Jadi langsung berhenti gitu. Nggak ada reaksi esterifikasi lagi yang terjadi gitu. Nah, itu kalau tentang konversi asam asetat. Nah, kalau keduanya, tujuan keduanya itu ini menentukan persamaan kecepatan reaksi esterifikasi asam asetat yang akan aku jelasin di nanti sedikit di bagian andatnya gitu. Nah, kita langsung aja ke bagian mungkin alatnya dulu kali ya. Alatnya tuh gini, guys. Iya, tak zoom dikit. Nah, jadi tempat kita menampung asam karboksilat dan etanolnya itu nanti di dalam labu layer 3 ini. Dan kita panasin pakai pemanas mantel. Plus kita akan aduk dengan pengaduk merkuri yang dibantu oleh si motor ini, motor listrik. Nah, sambil dialirin pendingin, gitu kayak biasa. Nah, cuplikannya itu berada di lubang yang satunya bersamaan dengan si apa namanya termometer alkohol. Nah, Em, dalam percobaan ini, esterifikasi itu tuh dia dilakuin tuh dalam konstan kira-kira plus minus 70 derajat. Kalau bisa pas selalu 70 itu bagus gitu, tapi agak susah. Jadi biasa tuh dia plus minus 70. Entah nanti jadi 69, entah jadi 71, 72 gitu. Tapi kalau bisa tuh selalu dipertahankan 70. Kenapa? Karena itu tuh apa namanya etanolnya itu yang dapat apa namanya? Dia dapat menguap. Kalau misal dia terlalu tinggi suhunya gitu. Pengaruhnya itu di etanol jadinya asam asetatnya itu tuh ya kalau etanolnya berkurang ya ester yang terbentuk atau hasil yang kita dapatkan itu ya kurang juga gitu. Sedangkan tujuan kita itu mau melihat gitu ya konversi asam asetat itu menjadi berarti esternya itu adalah namanya etil asetat gitu. Nah, kalau tahapnya itu mungkin kalau tahap nggak akan kubahas terlalu dalam gitu ya. Karena ini benar tinggal ngikutin ini. Ngikutin apa modul. Plus nanti apa dari video PDP itu aku rasa cukup. Nah tapi mungkin ini sih yang berbeda. Kayak sama setat kita. Per batch itu ada yang 1:1, 1:3, sama 1:7. Itu maksudnya apa? Itu tuh adalah ini. Kalau misal 1:1 ini, dia 50% asam, 50% air. Kalau 1:3 itu 25% asam, 75% air. Nah, kalau 1:7 berarti dia lebih encer lagi. Dia asamnya itu lebih sedikit, terus airnya jauh-jauh lebih banyak. Nah, gitu deh. Nah, ini tadi aku bilang, usahakan suhu campurannya menjadi 7 plus minus 70 biar etanol itu nggak menguap. Gitu. Oke. Nah, udah kita ambil sampelnya, berarti itu total tuh 0 sampai ini berarti ada 8 ya, apa 7? Oh, benar 8 gitu ya. 8 sampel berarti. Nah, 8 sampel ini kita titrasi masing-masing 2 kali. Masing-masing 2 kali dengan NaOH. Nah, sebelum dititrasi, esternya kita encerin dulu di lambung per 100 mili. Baru kita ambil sebanyak 25 mili sampelnya itu, baru kita taruh di air maker, tambah 3 pp, terus kita titrasi deh dengan NaOH 0,1 N yang telah diketahui normalitasnya, yang udah kita buat di awal. Nanti perubahan warnanya itu dari bening jadi ungu. Nah, kalau baunya selama proses esterifikasi itu akan ada perubahan bau dari cuka pasti karena dia sama setat, cuka putih itu. Nah, dia bakal jadi kayak bau kalau yang aku cium itu bau lem uhu yang bening, yang bungkusnya kuning itu. Baunya tuh gitu. Oke. Nah, kalau Andet ini
nggak yang ku ini banget apa nggak aku jelasin banget, tapi mau ku jelasin tuh bagian di membuat reaksi ininya apa persamaan laju reaksinya. Nah, ini tuh sebenarnya lumayan panjang gitu ya, karena kita memang mencari part-partnya banyak gitu ya, untuk membuat persamaan laju reaksinya, yaitu di Andat bagian kedua nomor 4 ini. Bagian kedua tuh berarti namanya itu ini. Nah, Andat itu mendapatkan data konstanta laju reaksi dan konstanta keseimbangan. Nah, itu di step nomor 4. Nah, gitu. 4 ini banyak gitu ya. Tapi intinya itu adalah kita tuh pada akhirnya akan mendapatkan persamaan laju reaksi gitu. Jadi ntar dia Y sama dengan MT plus C. Berarti T itu dia terhadap waktu gitu ya. Ya udah M dan C-nya ya ada sebuah nilai. Nah, fungsinya apa? Persamaan laju reaksi ini. Jadi kalau pada saat waktu tertentu, maka kita tuh dapat mencari apa namanya? Konversinya gitu. Jadi memang fungsinya persamaan laju reaksi yaitu gitu ya. Persamaannya itu bisa dipakai untuk itu. Nah, ini algoritma analisis data. Sebenarnya kalau nanti keluar soal hitungan, rasa yang bakal jadi keluar hitungan tuh adalah yang ini sih. Yang kayak hitungan-hitungan kecil gitu. Sama dia yang di ini, apa namanya? Di tahap pertama, berarti yang bagian A ya. Bagian A ini mungkin gitu ya keluar. Cuma aku rasa kayaknya secara kuantitatif sih nggak nggak kemungkinan besar tuh nggak banyak keluar gitu ya. Lebih banyak tuh ke yang kayak pembahasan kualitatifnya gitu. Nah, pembahasan kualitatifnya itu apa? Nah, ini pembahasannya gitu. Pembahasannya ini aku jelasin dikit kali ya. Yang penting itu adalah ini. Nah, XA ini tuh berarti dia adalah apa namanya? eh konversinya gitu ya. Konversinya tuh. Nah, biasanya tuh kalau konversinya tuh beda. Mungkin bakal mendekati teoritis. Kalau teoritis itu dia angkanya tuh bisa nyampe 80 persenan gitu ya. Tapi kalau kita percobaan itu ada yang 20-an, ada yang sampai 60-an gitu. Nah, kalau 60-an itu aja udah termasuknya bagus banget gitu ya. Karena dia mendekati teoritisnya. Faktornya apa? Satu, etanolnya. Kadang tuh kemurnian bahan berarti reaktannya gitu ya. Karena kan reaksinya itu kan asam asetat plus etanol itu tuh mempengaruhi apa namanya reaksi yang terjadi gitu, bukan mempengaruhi reaksi yang terjadi, mempengaruhi etil asetat yang terbentuk gitu. Kalau etanolnya ya apa buruk gitu ya, berarti apa etil asetat itu juga ibarat kata tuh kualitasnya tuh nggak bagus gitu. Nah, selain itu juga ada faktor suhu. Suhunya kan di sini kan bisa dibilang fluktuatif ya. Dia nggak bisa yang kita atur. Bisa sih atur konstan, tapi sangat susah gitu ya. Jadi dia tuh suhunya tuh bakal naik turun yang akan mempengaruhi proses dari pembentukan esternya juga gitu. Nah, selain itu ada dia reaksinya itu tuh bisa bolak-balik. Jadi yang udah terbentuk jadi apa namanya? Jadi ester itu bisa kepecah lagi, berubah kembali menjadi reaktannya. Nah, makanya di sini kita ada tuh ada dua reaksinya itu dianggap reversible searah. Jadi nggak ada yang kembali lagi ke bentuk reaktan atau irreversible. Sorry, kebalik. Reversible itu yang bolak-balik. Kalau irreversible itu berarti dia yang searah gitu ya. Berarti dia nggak bisa balik gitu. Dia nggak dianggapnya itu nggak balik gitu. Nah, tergantung dapatnya apa gitu ya. Kalau dari percobaan, kalau aku dapatnya itu tuh yang bagus itu reversible. Jadi konstantanya itu atau persamaan laju reaksinya itu lebih tinggi di bagian yang apa namanya? Bagian reversible gitu. Ini tentang kode D. Jadi kode D ini panjang gitu ya. Secara Anda saya cakar nggak terlalu ya. Andatnya banyak banget gitu ya. Karena ujung-ujungnya tuh untuk mendapatkan dua pe- reaksi, persamaan laju reaksi, sorry, dua persamaan laju reaksi gitu. Ini kode tentang kode D gitu. Nah, ini kode D. Nah, kalau kode E itu ini ada revisi modul ya. Ini ada revisi modul deh. Gitu. Nah, revisi modul ini. Kalau kode E, kita masuk kode E gitu ya. Kode E ini tuh ekstraksi pektin. Jadi pektin itu tuh adalah em, apa ngomongnya? Kalau teman-teman makan jeruk gitu ya, di kulit bagian dalam jeruk itu kan ada putih-putih. Ah, itu
enggak, pektin itu tuh kandungannya. Tapi kalau itu yang putih-putih di jeruk itu namanya albedo. Nah, albedo itu terbentuk atas pektin. Pektin dan bentar, aku lupa. Pektin dan selulosa apa? Dia pokoknya ada glukosanya gitu. Nah, ekstraksi pektin ini tujuannya apa? Ya, untuk mendapatkan pektin dari albedo. Kebetulan di sini albedonya adalah albedo dari jeruk Bali, yang jeruk gede itu. Serbuk mesokarp jeruk Bali. Nah, sini. Dengan menggunakan pelarut HCl pada kondisi pH tertentu. Nah, kan kalau kode ini tuh ada variasinya banyak gitu ya. Variasinya banyak, ada yang dia perbandingan rasio massa koagulan. Jadi koagulan itu adalah penggumpalnya. Terus ada ini apa namanya? Variasi pH sama jenis koagulan. Dan semuanya tuh udah dikasih Mas Nail berarti ya di sini ya. Mas Nail itu udah kasih dasar teorinya itu lengkap, lumayan lengkap gitu ya. Di apa namanya? Di modul revisinya ini gitu. Pengaruhnya apa? Nah, kalau kode E ini kurasa tergantung kode, tergantung hari, itu variasinya kan berbeda gitu ya. Kebetulan aku hari Senin, jadi dapatnya itu adalah rasio massa, di mana rasio massa koagulan. Jadi misal kalau massa pektinnya 8 gram, kalau perbandingan massa koagulannya itu 1:2, berarti nanti dia 16 gram koagulan. Jadi dia itu sesuai massa, bukan volume gitu. Makanya nanti itu ditimbang di NAD. Jadi kita tetesin perlahan-perlahan sampai misal 16 tadi itu, baru deh kita campurin ke apa namanya? Ke real filtrat yang berisi pektin itu gitu. Nah, secara teori gitu ya. Secara teorinya ini udah ditulis di sini gitu ya. Ada pH, bukan volume, massa gitu ya. Massa koagulan sama jenis koagulan gitu. Ini kurasa teman-teman bisa baca gitu ya. Bisa baca sendiri ini. Terus jadinya ya kalau sesuai teori udah ini teorinya udah dijelaskan di sini semua gitu ya sama Mas Nael. Nah, tapi yang uniknya adalah ini andatnya ini itu tuh udah dibuat sedemikian rupa sama Aslab gitu ya agar jadi kan kalau pembagian filtrat gitu ya pembagian filtrat kebetulan aku gitu ya pembagian filtrat itu kan nggak mungkin dia tuh presisi semua sama gitu ya. Jadi per Erlenmeyer gitu dia tuh nggak mungkin sama semua. Misal aku dapetnya 20 bagi 5 semuanya semuanya 4. Nggak mungkin. Bagi 5, iya benar 4 gitu ya. Nggak mungkin gitu. Nah, jadinya awalnya itu tuh kupikir bisa jadi alasan. Dan ternyata andatnya ini itu tuh dibuat agar alasan itu tuh nggak bisa dipakai gitu. Dan tanda kutip nggak bisa dipakai. Emang nggak bisa dipakai gitu. Nah, itu uniknya kode E di sini. Jadi kita harus cari apa namanya alasan lain gitu ya. Tergantung dari variasinya alasannya juga berbeda gitu. Nah, kalau teori, kurasa kode E itu udah sangat lengkap gitu ya di landasan teori ini. Mana ya? Nah ini gitu. Jenis koagulan, ada pH-nya gitu, sama massa gitu ya, massa koagulan. Kalau secara ringkas gini, pengaruh massa koagulan itu makin banyak koagulan yang terbentuk, maka dia akan menghasilkan pektin yang lebih banyak. Jadi penggumpalan pektin itu tuh makin banyak. Tapi akan mencapai di titik optimum gitu ya. Titik optimum di mana nanti malahan koagulan yang terlalu banyak itu malah mengencerkan kembali gumpalan pektin. Jadi malah nggak ada gumpalan yang terbentuk. Makanya kalau andatnya yang benar itu grafiknya itu dia naik terus nanti dia akan turun gitu. Karena dia ada titik apa namanya? Titik optimum tadi gitu. Kalau pH di sini apa namanya? Di sini dijelaskan itu kalau pH itu apa? Mempengaruhi juga gitu ya. Makanya ada variasi pH untuk membuktikannya tuh. Nah, sama jenis koagulan ini. Jadi koagulan itu penggumpal, agen penggumpal gitu ya. Ada 3 yang kita pakai, yaitu 90 aseton gitu ya. Aseton, isopropil alkohol, sama etanol gitu ya. Etanol, aseton, isopropil alkohol gitu. Oke. Nah, ini alatnya gitu ya.
Mungkin kalau teman-teman belum praktikum nggak kebayang alatnya gimana. Jadi nanti itu step pertama adalah kita pakai alat ini. Jadi ini tuh ibarat kata adalah sebagai reaktor gitu. Reaktor. Jadi kita bakal menghidrolisis si pektin itu dengan HCl. Saya cari tuh gitu. Mana cakar? Nah ini. Dia tuh bakal nih HCl, limbah HCl. Baru nanti dimasukkan ke itunya. Kemana? Ke lembu leher 3. Terus baru dihidrolisis selama 1 jam nih di sini. Gitu. Nah, ini tuh mirip gravimetri karena dia bakal ada ngoven nimbang gitu ya. Nah, pengovenan itu dilakukan untuk menghilangkan kadar air gitu pastinya karena itu akan mempengaruhi penimbangan di NAD. Nah, berapa kali pengovenan ini dilakukan kalau misal perbedaan masanya itu adalah jadi antar pengovenan pertama dan pengovenan kedua itu jadi misal aku nimbang nih Petri dish. Berarti Petri dish itu tuh yang bentuknya kayak cawan Petri yang bulat kaca itu. Terus aku timbang beratnya 13,96 gram. Misal. Nah, aku oven nih. Ternyata masih turun ke 12,3. Nah, itu berarti harus di oven. Karena itu perbedaannya signifikan. Misal dari 13,96 aku oven, dia berubahnya cuma jadi 13,9 berapa. Nah, itu berarti bisa dikatakan kalau tidak ada kadar air di dalam cawan Petri. Kita juga bakal ngoven apa namanya si gumpalan gel yang udah nanti kita bakal saring gitu ya. Jadi dia bakal disaring gelnya, terus kita taruh di atas kertas saring, terus kita oven sampai masanya konstan. Baru deh kita bisa mencari masa pektinnya gitu untuk perhitungan di yield. Jadi kita tujuannya memang untuk cari yield gitu ya. Mana tujuannya? Paling atas. Nah, menentukan nilai yield tuh. Tujuan percobaan kita yang ketiga. Variasi jenis maupun volume koagulan. Nah, kalau misal teman-teman ya nanti kan tergantung dari itunya apa variasinya apa gitu. Ini aman gitu ya. Ini perhitungan. Oh, mungkin nanti bisa keluar soal tentang perhitungan pH gitu ya. Gini. Jadi kalau perhitungan pH itu misal aku punya volume larutan HCl pH X yang dibutuhkan. Oh, enggak gini. Misal kita mau ngebikin larutan volumenya itu 250 dengan pH itu misal berapa ya? Misal kita mau bikin pH-nya 2. Sedangkan kita mau apa namanya? Bikin 10 part min 2 ya, sorry. 10 part min 2 gitu ya. Sedangkan kita punyanya itu dia di pH misal dia di 10 part min 0,5. Nah, berarti volumenya itu kita bisa cari pakai persamaan ini. Volume yang si pH-nya itu 0,5 itu tadi. Karena dia tuh di cakernya pun kita tuh disuruh hitung sendiri berapa volume pH sebelum pH yang lebih asam gitu ya. Karena kita butuhnya itu kalau aku kemarin tuh butuhnya sekitar 2 lah, 2 kurang lah, hampir 2 gitu. Nah, ini sama gitu ya. Masanya ya pengurangan biasa untuk dapetin masa pektin gitu. Baru apa namanya? Perhitungan massa dua albedo seperti tertera ini gitu ya. Udah, terus yieldnya tinggal apa namanya? Massa pektin per massa albedo kali 100%. Jadi pektin itu tuh yang kita dapatkan, gel yang udah kita keringkan itu pektinnya. Nah, kalau albedonya itu bubuknya yang kita timbang di awal gitu. Nah, hasil pembahasannya tuh lumayan dikit gitu ya. Tapi memang kita membahas secara mendalam kenapa yieldnya tuh ya seperti yang kita dapatkan gitu. Ya, di sini dibandingkan dengan teori. Itu jurnal relevan nih. Kalau aku masa koagulan kan tadi yang aku udah sebutin kayak sesuai teorinya juga gitu, udah aku juga cari di jurnal gitu. Memang kalau bertambah, memang bertambah koagulan, bertambah juga yield. Tapi sebagai ada titik optimum gitu ya, dia bakal mencapai titik optimum itu baru dia turun. Kalau melebihi titik titik optimum itu, gitu.
Nah, ini kode E gitu ya, ekstraksi pektin. Jadi pektin itu adalah kandungan yang berada di dalam albedo. Albedo itu yang serat putih di dalam kolar. Biasa sih jeruk sih. Paling sering kita temunya di jeruk ya. Nah, berarti udah kode E, kita lanjut ke kode F. Kode F ini mungkin kode yang paling gampang, aku bilang ya. Paling simple gitu ya. Di antara semua kode PDP. Gitu. Mana kode F? Jadi apa sih judul kode F? Kode F ini adalah ini distilasi campuran immiscible. Jadi campuran immiscible ini tuh gampangnya adalah ini air dan minyak kayu putih dan mereka kan nggak bisa bersatu karena satunya polar, satunya non polar gitu. Nggak bisa bersatu gitu. Nah, jadi apa sih tujuan percobaan ini? Percent recovery gitu. Tujuannya hanya satu. Jadi dari kita mencampurkan minyak dan air, kita tuh mendistilasi untuk mendapatkan minyak itu kembali. Dan berapa sih persen recovery yang kita dapetin? Jadi berapa minyak, jumlah minyak yang bisa kita dapatkan kembali dari proses distilasi gitu. Nah, ini tuh bahannya cuma tiga gitu ya. Minyak kayu putih, Aquades, nah sama indikator methyl orange nanti aku akan jelasin kenapa gitu. Kenapa perlu indikator methyl orange? Jadi alatnya begini. Jadi rangkaian alat distilasi, nanti label HR3 ini yang di atas pemanas mantel ini isinya itu adalah minyak kayu putih plus Aquades yang udah kita campurin. Nah, baru dari didistilasi gitu ya. Nanti dapat hasil tampungannya di sini, hasil tampungan minyak plus Aquades juga gitu ya. Dan apa namanya? Dari yang kita dapatkan hasil distilasinya, kita kan harus pisahin. Karena kita mau minyak ketok gitu ya. Kita mau minyaknya doang, makanya airnya itu kita teteskan methyl orange. Kenapa methyl orange? Kan methyl orange hanya itu sebagai indikator. Jadi dia tuh nggak akan bereaksi. Jadi dia akan merubah warnanya si aqueous biar terlihat oleh mata saat kita memisahkan di corong pemisah ini. Jadi nanti ditampung di dalam sini, nanti dibuka kerannya, baru nanti airnya itu akan dia lebih apa namanya? Akan di bawah gitu. Di bawah itu maksudnya dalam tanda kutip dia akan minyaknya tuh bakal di lapisan atas. Dia bukan di bagian bawahnya gitu. Baru nanti dikeluarin semua di drain gitu ya. Baru nanti ditimbang di dalam botol timbang. Jadi minyaknya itu ditampung di botol timbang. Nah, gitu. Jadi persen recovery itu apa gitu ya. Tadi yang udah aku bilang, jadi dari yang kita campurkan di awal dengan yang kita dapatkan hasil distilasi itu apakah sama? Kalau 100% kan berarti ya awal kita masukin 30 misal, berarti ya kita dapatnya itu 30 juga gitu ya. Nah, tapi mentok-mentok paling dapatnya kalau aku tuh batchnya tuh dapatnya 19 dan itu persen recovery-nya tuh 58 apa. Dan itu termasuknya oke gitu. Dan apa sih yang mempengaruhinya gitu ya? Satu waktu gitu ya. Waktu distilasinya. Waktu distilasi karena memang secara selama percobaan yang banyak tertampung itu ya air bukan minyak gitu ya. Minyaknya tuh jauh lebih sedikit gitu. Terus juga ada faktor ini. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar alatnya, ini tuh dia ada bagian pendingin, aliran pendingin ini. Set, nanti naik ke atas ini. Nah, ini tuh untuk mengkondensat si minyak kayu putih. Jadi dipanasin kan dia jadi uap. Dia bakal apa ngomongnya turun gitu ya lewat tempat yang ada aliran pendingin dan dia akan dikondensasi biar jadi cair lagi baru ditampung turun ditampung gitu. Jadi prosesnya tuh gitu distilasi. Nah, udah sih. Kalau kode F tuh simple guys. Kode F tuh sangat simple gitu ya. Persen recovery gitu. Persen recovery itu dapatnya dari masa hasil distilasi per mula-mula kali 100%. Ya pasti gitu ya. Apa namanya? Akhir per awal kali 100% gitu. Udah deh. Nggak, nah ini mengapa tidak mencapai 100%. Waktu gitu ya, aliran pendingin, terus juga ada kejenuhan gitu di dalam apa namanya? Di dalam ini apa namanya? em, bagian pipa ini gitu ya. Pipa yang naik dari dari label R3-nya gitu. Gitu. Ini kode F. Nah, baru deh dari kode F ini dari campuran immiscible ini itu bakal ke kode G, yaitu kode lapras aku kebetulan gitu. Jadi aku urutan ini dari D, E, F, G gitu ya.
Nah, kode G itu ini apa judulnya? Analisis kadar nitrogen. Jadi kita menguji, kita mencari gitu ya. Berapa sih kadar nitrogen di dalam pupuk kimia? Kebetulan di kita tuh ya, kita mengujinya tuh dalam pupuk kimia. Dan nggak cuma di pupuk kimia, kadar nitrogen itu ya. Fungsinya tuh nggak cuma untuk di pupuk kimia. Pupuk kimia. Fungsinya tuh bukan hanya ada di pupuk kimia. Nanti aku jelasin di bagian haspem gitu, sama penilaian. Dengan metode jedal. Jadi metode jedal ini akan aku jelaskan. Mana ya? Oke, mungkin dari ininya dulu kali ya, cakar. Atau nggak gambar. Nah, jedal itu bentuknya gini. Ini yang bulat ini. Bulat, panjang gitu ya. Nah, kalau tahap utamanya di dalam apa namanya? Di dalam ini, di dalam kode G itu tiga. Aku sih sebutnya tiga. Destruksi, distilasi, sama titrasi. Nah, jadi pertama-tama pupuk itu kita per batch itu dapatnya beda gitu ya. Aku dapatnya ZA, kemarin tuh dapatnya ZA. Jadinya ya kalau ada yang dapat urea juga sebenarnya caranya sama, cuma nanti beda hasil nitrogen yang didapatkan dari pupuk yang berbeda itu berbeda juga. Nah, tapi inti dari langkah-langkahnya itu adalah sama. Jadi kalau jedal itu dia tiga tahap, destruksi, distilasi, titrasi, gitu. Nah, titrasi. Nah, ini gitu. Ini banyak alatnya ya, memang banyak gitu. Nah, ini rangkaian distilasinya gitu. Jauh lebih rumit gitu ya dibanding kode F distilasinya. Kalau ODEF kan cuma satu apa namanya? Satu satu jalur gitu ya. Ini tuh banyak gitu ya jalurnya gitu. Kalau ini kode G. Nah, intinya dari kode G ini adalah jadi awal-awal itu kita bakal ini em, campurin dulu pupuknya sama Aquades gitu ya. Baru nanti dimasukin ke jedalnya gitu. Jedal mana? Sorry, ini standarisasi itu nanti terakhir gitu ya. Nah, di resolusi tadi sampel masukin ke jedal. Nah, nanti ada K2SO4 sama CuSO4. Nah, ini dua-duanya ini untuk apa? Ini tuh untuk apa namanya? Ibarat kata tuh dia sebagai katalisator atau mempercepat reaksi gitu. Ah, sama dengan H2SO4 itu asam kuat. Tuh ya di sini. Asam asam sulfat 98% masukin ke jedal. Baru dipanasin gitu. Sebenarnya kalau kode G stepnya panjang gitu ya. Karena mungkin teman-teman juga beberapa belum dapat percobaannya gitu. Nah, tapi akhirnya itu dari kalau dari landasan teori itu kita itu gini. Jadi awal kan kita punya pupuk nitrogen di dalam pupuk sekian gitu ya. Kita campurin dengan H2SO4. Set, dia akan terpecah gitu. Jadi NH4SO NH4 2SO4 H2O dalam liquid CO2 gas SO2 gas. Nah, destruksi ini itu pasti terbentuk kabut. Kabutnya apa? Ya ini, yang gasnya ini, fase gas ini adalah kabutnya. Kabutnya terbentuk, makanya harus nyalain blower karena bisa bahaya, membahayakan praktikan gitu. Nah, kita kan punya NH4 2SO4 nih di dalam jedalnya, karena kan kita mereaksikannya tuh di dalam labu jedalnya, baru nanti kita panasin, udah dipanasin, nah kita dinginin kan, kita dinginin. Nah, sesuai cakar itu kita tambahin NaOH secara berkala. NaOH gitu ya. NaOH-nya tuh kebetulan tuh pekat banget. Dia 50% karena 40 gram NaOH pelet dan hanya dilarutkan dalam 40 mililiter Aquades. Jadi bisa dibayangkan itu sangat pekat gitu ya. Nih 40 gram NaOH pelet, segelas beker hampir penuh, Aquadesnya cuma 40 mili gitu. Nanti dimasuk. Nah, ini tuh sebagai nanti kita teteskan di labu jedalnya. Sebelum itu, labu jedal hasil destruksi kita itu harus dikasih Aquades dulu. Aquades itu tergantung pupuk mau apa, dapat Aquadesnya berapa juga berbeda gitu. Aku kebetulan dapatnya ZA, berarti nanti airnya 200. Kalau urea itu dia itu udah 175. Pakai gelas ukur nanti ukurnya. Kita tambah 2 butir zinc gitu ya. Zinc ini sebagai apa? Nah, untuk mempercepat reaksi gitu. Sama indikator PP. Karena kita akan meneteskan NaOH dan akan ada perubahan warna jadi yang enggak
bukan bening sih, dia agak kehijauan gitu ya, hijauan sampai nanti dia tanda berubah warnanya tuh kelihatan sih. Kalau aku kebetulan ZA tuh ungu pekat, kalau urea itu biru pekat ya, ungu pekat dan biru pekat. Nah, menandakan kalau udah terjadi perubahan warna itu, berarti suasana di dalam apa labu jedalnya itu adalah suasana basah gitu. Karena kan memang PP ini kan untuk apa namanya untuk menguji menjadi indikator kalau suasana itu udah mencapai titik ekuivalen yang ya basah gitu ya dalam labu jedalnya kalau di sini gitu. Nah, di sini itu bakal pakai oh nggak dikasih ya. Oh, nanti kalian tuh bakal ngelakuinnya itu di dalam baskom berisi air es. Kenapa? Karena NaOH itu waktu ditetesin dia eksotermis gitu. Jadi untuk mencegah terlalu panas di dalam itunya ya, kita pakai di dalam labu jedalnya terlalu panas, kita pakai baskom berisi air es. Jadi untuk menetralkan suhunya biar nggak terlalu panas gitu ya. Begitu. Baru deh nanti sampai di berubah warna gitu ya. Baru deh kita masuk ke tahap distilasi. Nah, distilasi ini untuk apa? Nah, dia ada di sini. Di reaksi ini lagi. Nah, distilasi itu waktu kita tetes NaOH, dia itu bakal mendapatkan ini, NH4OH ini. Nah, NH4 inilah yang menjadi apa ngomong? Dia ada nitrogennya gitu ya. Karena memang kita mau mengujinya itu kadar nitrogennya. NH4OH ini baru deh kita itu apa ngomongnya? Kita em, sorry, bentar. Kita itu ini apa dipecah gitu ya. NH4 ini dipecah gitu biar jadi NH3 ini. Nah, di sini tuh ada em, NH3 yang terlepas itu karena OH plus gitu ya. OH plus, OH min gitu. OH min NH3. Nah, NH3-nya itu ditangkap oleh asam penangkap gitu. Maksudnya dari asam ditangkap oleh asam penangkap itu gimana? Gini. Di gambar alat, kalau rangkaian alat distilasi, tempat alat penangkapnya itu ada di nomor 2 ini. Nanti larutan hasil yang udah berubah warna itu bakal dituang ke dalam sini. Nah, nanti kan dia kan bakal dipanasin. Jadi itu dia pasti nanti ada bakal yang nguap, belok sini, turun. Set, ditangkap oleh, makanya dalam tanda kutip dia tuh ditangkap oleh asam penangkap tuh maksudnya itu. Jadi dia ditampung di dalam asam penangkap ini. Gitu. Apa yang ditangkap yaitu NH3 itu tadi. Dalam fasenya liquid. Gitu. Makanya nanti dia tuh bisa bertambah milinya di sini. Jadi awalnya itu asam penangkapnya itu adalah ya HCl, ditetesin methyl orange sebagai indikator. Dia awalnya 75 mili, nanti dia bakal didistilasi sampai asam penangkap ini sampai 125 mili. Berarti 50 tuh ya. 50 mili. Gitu. Nah, baru deh udah kita dapetin sampai 125 gitu ya. Tuh. Saudara kita distilasi selesai gitu, baru deh masuk kita titrasi asam penangkap itu dengan NaOH. Dengan NaOH gitu, dari berubah warna dari merah muda jadi kuning. Merah muda ini tuh ya karena methyl orange tadi. Methyl orange kita tetesin ke asam ya dia jadi merah gitu ya. Karena kan memang asam gitu. Nah, gitu deh. Baru deh nanti sesuai adat itu kita bisa cari berapa sih sebenarnya nitrogen yang ada di dalam apa namanya? Di dalam pupuk yang kita uji gitu. Sampel pupuk kita. Begitu. Nih mana? Nah, nanti dapat kadar nitrogennya. Berapa persen gitu. Kalau urea itu kurasa yang bagus itu 30 ya. Minimal 30, kalau bagus itu ya ke atas gitu ya. Kalau misal ZA yang bagus itu minimal 15, yang bagus itu udah mau nyentuh 20 itu bagus gitu. Kalau kata Aslep sih gitu. Tapi kemarin aku nyatanya ya pas-pasan sih di rata-rata lah gitu. Gitu. Udah deh. Nah, mungkin ke haspamnya kode G itu banyaknya itu diambil dari penilaian ini nih. Nah, penilaian ini tujuan gitu ya. Tujuannya adalah ya tujuannya yaitu untuk mendapatkan kadar nitrogen dalam pupuk dan fenomena yang terjadi itu adalah yaitu tahap destruksi, distilasi sama tahap titrasinya
baru nanti ya hasil percobaan dan peroleh dan pembahasan dengan referensi. Mungkin kalau referensi itu di sini dari SNI saat apa namanya SNI. Kalau di Pupuk ZA itu minimal itu 20,8% ZA. Urea aku lupa berapa gitu. Nah, penting gitu ya untuk mendapatkan nitrogen segitu tuh memang udah dibuat sedemikian rupa untuk kegunaannya ya untuk industri sama kehidupan sehari-hari sesuai dengan penilaian nomor 3 ini. Gitu. Kode G ini lumayan panjang gitu ya. Dari kalau Anda dia nggak panjang, tapi dari cakar waktu percobaan ya dia lumayan panjang gitu. Tapi buat teman-teman yang belum kode G aman gitu ya kode G. Nanti minta laporan gitu, aman aja. Nah, kalau kenapa nitrogennya kita bisa nggak dapat 100%, bukan 100%, nggak dapat banyak gitu ya. Kenapa? Karena satu, bahan pupuk gitu ya, bahan pupuk. Dan kedua, saat tahap kan nitrogennya itu kan di NH3 ya. Nah, nggak semua NH3 itu ibarat kata tuh terkondensasi masuk ke asam penangkap. Jadi ibarat kata tuh nggak semuanya gitu. Kita nggak dapat semuanya nitrogennya itu nggak dapat semuanya. Dari 50 mili berarti ya. Karena kan asal asam penangkap awalnya 75 jadi 125 gitu ya. 50 tuh berarti. 10 mili itu tuh nggak semuanya itu NH3 gitu ya. Karena kita itu tadi nggak semuanya itu terkondensat terkondensasi masuk ke asam penangkap. Terus sih secara undead dia gampang gitu ya. Pendek gitu. Baru. Nah, memang tapi kalau terkait cakar memang panjang gitu ya. Dan kalau landasan teori, nah ini dasar teorinya gitu. Ini metode jedal gitu ya. Oke, mungkin kalau sedikit nambahin aja, kalau misalnya nanti ditulis di responsi gitu ya. Kenapa penting gitu ya? Andai sekadar nitrogen, satu, memang nitrogen ini penting gitu, apalagi di pupuk karena tanaman itu perlu nitrogen untuk tumbuh dengan sempurna, dengan bagus gitu ya. Kalau misalnya kehidupan sehari-hari, nitrogen ini tuh dia itu bisa untuk menguji air gitu ya. Jadi air itu tuh mengandung amonia apa enggak? Karena kalau amonia itu kan berbahaya ya untuk manusia gitu ya. Apalagi kalau sampai diminum gitu ya. Nah, kadar nitrogen ini tuh untuk menguji itu. Apakah dia ada amonia di air bersih yang kita minum gitu. Itu sih kalau dari kode D, E, F, G berarti 4 ya. Dari 4 ini yang paling mudah F. F simple gitu ya. Nggak banyak aneh-aneh. Mungkin agak aneh, agak banyak itu kode G gitu ya. Gitu, kadar nitrogen. Itu sih kalau dari aku. Gimana? Sudahkah? Aman sih? Udah. Mungkin aku tutup kali ya. Tutup karena saya udah keluar gitu ya. Jadi thank you teman-teman udah nonton gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung gitu ya atau mau nanya soal apa soal responsi. Soal pretest boleh di PC atau di grup boleh. Aku atau Syakis nggak masalah. Ya. Oke deh. Oke, makasih dah Ustaz. Oke. Oke.